percaya. Nah di sini ketika di tengah-tengah perjalanan Yesus mengetahui bahwa mereka tidak mengenal Dia. Yesus mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Yesus yang sedang mereka bicarakan. Mereka mengatakan bahwa Yesus telah mereka mulai memfitnah, mulai menggosip, mulai menyalahkan, mulai menghakimi. Itulah kita sebagai manusia. Kita juga nggak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di Israel pada zaman Yesus itu. Kita seringkali ketika kita melihat masalah kita menyalahkan orang lain. Ketika kita menghadapi persoalan kita mulai menyalahkan ini dan itu. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak dan sebagainya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merubah pikiran kita harus seperti pikiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi adalah suatu proses yang harus diizinkan terjadi untuk mendewasakan iman kita, mendewasakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ketika itu Yesus pengen tidak mau tinggal dengan mereka, dia sengaja menguji mereka. Tapi pada saat itu mereka berharap Yesus akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya Yesus pun tinggal bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang Yesus pengen tinggal dengan kita, tetapi Yesus tidak mau seenaknya. Nah gitu. Yesus mau memberkati kita, Yesus mau menjaga kita, Yesus mau hadir di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kadangkala kita tidak mengundangnya untuk datang. Ya sebenarnya tahu kita butuh Dia. Yesus tahu sebenarnya kalau kita sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan dan sebagainya. Tapi kadangkala kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi dengan segala upaya kita sendiri. Sedangkan Yesus pengen masuk tapi kita nggak undang. Akhirnya Yesus lewat, nggak melewati kita dan pergi ke orang lain seperti itu. Nah, seperti itu yang terjadi pada Kleopas pada saat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka tidak menyadari atau ketika mereka tidak peka, maka Yesus akan jalan terus. Tapi saat itu mereka peka dan mereka mengajak atau mengundang Yesus untuk datang dan tinggal bersama dengan mereka malam itu. Dan disitulah Yesus memecah-mecahkan roti dan mata mereka terbuka. Artinya ketika kita mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kita, ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ketika Yesus kita selalu bersekutu dengannya, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah mata kita akan terbuka. Kita melihat kehidupan ini bukan dengan pandangan mata manusia lagi, tapi kita memandang dengan cara Yesus memandang kehidupan ini. Maka mata kita akan terbuka melihat pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat jalan terbuka yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dekat dengan Yesus maka ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengakui Yesus Kristus sampai kapanpun, bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup, yang bangkit oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dekat dengan Yesus maka ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengakui Yesus Kristus sampai kapanpun, bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, juru selamat kita, penolong kita, dan yang Yesus Kristus adalah pegangan hidup kita. Selain Yesus, kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus sampai pada garis finish, maka kita akan memperoleh kemenangan yang sejati. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang bakal. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.